Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita akan belajar kali ini tentang adab sholat dan zikir, ya. Tapi sebelum kita mulai mempelajari adab sholat dan zikir ini, ada yang masih ingat tentang materi yang minggu kemarin kita bahas? Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terpuji, ya, tentang ikhlas, taubat, taat, istiqomah, ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang adab sholat dan zikir, ya, di mana sholat itu yang sering kita lakukan wajib, ya, bagi seorang muslim yang sudah baligh dan berakal sehat, ya. Sholat itu merupakan bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah, ya. Sholat itu kita kerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Kita lanjut ke materinya. Pengertian sholat. Sholat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sholatan, yang memiliki arti doa, ya. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan serta memenuhi syarat dan rukun-rukun tertentu. Sholat itu ada syarat sahnya sholat, rukun sholat yang harus kita ikuti, yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan sholat, ya, biar sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke dalil adab sholat. Sholat itu saking wajibnya itu termasuk dalam rukun Islam yang keberapa? Siapa yang tahu? Ya, itu rukun Islam yang kedua, ya. Tidak sempurna iman seseorang apabila tidak melaksanakan sholat. Itu menurut hadis Nabi, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Dan dalil tentang perintah sholat ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa li dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Itu tentang pengertian sholat. Kita beralih ke pengertian zikir. Zikir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakaro, yang berarti mengingat atau menyebut. Kalau menurut istilah
Zikir itu adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah atau memuliakannya, seperti membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca tahlil. Ya, ini kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca waktu berzikir. Apa ucapan tasbih itu? Siapa yang bisa? Ya, tasbih itu subhanallah. Kalau ucapan tahmid, alhamdulillah. Kalau ucapan takbir, Allahu akbar. Dan ucapan tahlil, la ilaha illallah. Nah, ucapan-ucapan ini disebut dengan zikir lisan. Zikir yang diucapkan dengan lisan, dengan mulut, ya. Terus selanjutnya dalil tentang perintah zikir. Ya, Allah itu memerintahkan untuk melakukan zikir. Zikir itu dilaksanakan sebelum selesai sholat, ya. Nah, ini perintah zikir ini ada di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 dan ayat 41. Ayat 41 ini yang berbunyi, Inna ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini dalil tentang adab berzikir. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah pengertian sholat, pengertian zikir, dalil-dalil tentang sholat, dalil tentang zikir, kita akan lanjut ke adab sholat dan adab zikir, ya. Nah, adab sholat. Adab sholat itu seperti yang tadi itu adab. Adab itu adalah bentuk kesopanan. Adab itu adalah akhlak terpuji. Ya. Nah, kalau adab sholat itu bagaimana kita melakukan sholat dengan penuh kesopanan, dengan penuh akhlak-akhlak yang terpuji. Ya. Nah, apa saja adab-adab sholat itu? Nah, yang pertama yaitu khusyuk, ya, khusyuk, fokus. Sholat itu fokus menyerahkan diri kepada Allah, tidak memikirkan hal-hal yang lain, hanya fokus kepada Allah. Yang kedua, hati yang ikhlas. Kita itu melaksanakan sholat semata-mata hanya karena Allah. Jangan mengharapkan pujian dari orang. Itu riya namanya. Terus yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasnya. Kalau sudah azan dikumandangkan, segera bersiap untuk melaksanakan sholat. Jangan nanti dah selesai azan saya sholat, nanti dah selesai orang sholat di masjid baru saya sholat, lama habis waktu sholat. Itu lalai namanya. Nah, lalai itu adalah perbuatan dosa. Terus yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. Kita harus selalu menjaga pakaian kita tetap bersih. Tempat kita sholat itu harus suci. Karena Allah itu suka yang bersih dan suci.
Ya, ada hadisnya itu. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Apa? Siapa yang masih ingat apa itu? Ya, an-nazafatu minal iman. Ya. Terus selanjutnya yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kehusuan sholat. Yang ada di depan kita itu tidak boleh ada satu hal-hal atau benda-benda yang membuat kita fokus ke sesuatu itu. Karena kita melaksanakan sholat hanya fokus kepada Allah. Terus memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang kita anggap paling bagus, paling indah, paling keren, itu yang kita pakai. Karena Allah itu suka dengan keindahan. Terus menyesal serta bersedih apabila tidak sempurna dalam melaksanakan sholat. Merasa sedih. Terus yang terakhir, melakukan dengan khusyuk. Ya, khusyuk, fokus. Terus selanjutnya yang kedua ada berzikir. Adab berzikir itu adab atau kesopanan yang kita lakukan pada waktu kita melakukan zikir. Ya. Nah, adapun adab-adabnya itu yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas dalam berzikir. Jangan mau dipuji sama orang. Dia rajin berzikir. Kita benar-benar ikhlas hanya kepada Allah, karena Allah, semata-mata karena Allah. Yang kedua, merendahkan suara. Berzikir itu dengan suara yang lembut, dengan suara yang pelan, biar juga nanti orang yang melakukan zikir di dekat kita itu tidak terganggu konsentrasinya dalam berzikir. Ya, terus selanjutnya berzikir dengan zikir dan wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, terus mencoba memahami maknanya. Apa yang diucapkan pada waktu berzikir itu kita pahami. Misalnya zikir dengan kalimat thayyibah. Subhanallah. Kita memikirkan keindahan-keindahan Allah yang diciptakan Allah itu. Allahu Akbar. Kita memikirkan, kita menghayati kebesaran Allah dalam menciptakan dunia ini. Ya, la ilaha illallah. Kita akan kembali kepada Allah. Kemudian alhamdulillah, kita renungi, kita ingat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah selama ini. Ya. Terus selanjutnya, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti adab sholat tadi. Adab zikir juga tempatnya harus suci. Kita harus jaga itu, kesucian tempat kita itu. Terus mewangikan pakaian dan tempat. Bukan cuma rapi aja, bukan cuma bagus saja, bukan cuma indah aja pakaian kita untuk berzikir, tapi harus wangi. Ya. Jangan cuma pergi keluar shopping baru memakai wangi-wangian, tapi pada saat kita sholat, pada saat kita berzikir juga harus wangi, ya.
Terus yang terakhir, memilih tempat yang agak sunyi, biar zikir kita itu fokus, khusyuk, tidak terganggu konsentrasi kita dalam melaksanakan zikir itu. Ya, itu adab zikir dan sholat. Sekarang kita lanjut ke hikmah sholat dan berzikir. Ya, hikmah sholat itu diantaranya yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Ya, dengan kita sholat tepat waktu, maka kita secara otomatis akan dididik untuk disiplin dan menghargai waktu. Sudah ada batasnya. Waktu zuhur sampai jam ini sudah ada batas-batas waktunya. Asar ke maghrib punya batas waktu. Jadinya kita itu harus disiplin, harus dijaga, ya, sehingga kita menghargai waktu itu. Terus yang kedua, hikmah yang kedua, menjadikan hati tenang. Karena mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ya. Selanjutnya, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah. Akan selalu sadar bahwa tujuan diciptakannya kita itu, manusia itu, hanya untuk menyembah Allah. Ya, terus menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Kita akan selalu bergantung kepada Allah, karena Allah lah yang Maha pemberi nikmat dan Maha pemberi pertolongan. Terus yang kelima, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah sholat tepat waktu, kita khusyuk dalam melaksanakan sholat, maka kita akan dijauhkan dari perbuatan keji, perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang dilarang oleh agama. Terus sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Pada waktu praktek kita sujud kepada Allah, kepala di bawah, nah itu akan menimbulkan rasa tidak ada yang muncul, tidak ada muncul sifat sombong di dalam diri kita, karena kepala itu tidak selalu ada di atas, ada waktunya ada di bawah waktu kita bersujud. Hanya Allah lah yang maha tinggi, ya. Ini hikmah sholat dan zikir. Sekarang kita lanjut ke manfaat zikir. Hikmah sholat tadi. Sekarang kita lanjut ke manfaat zikir. Kalau kita melaksanakan zikir itu ada rasa, ada yang dirasakan, sesuatu yang dirasakan, hal-hal lain, ya. Nah, itu manfaat dari zikir itu sendiri. Nah, hal-hal apa saja manfaat zikir itu? Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Apa yang sedang kita lakukan itu sambil mengucapkan kalimat thayyibah atau sambil berzikir. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Itu nanti akan menimbulkan rasa semangat di dalam diri kita, ya. Kemudian hati menjadi tenang.
Dengan selalu mengingat Allah, maka hati kita menjadi tetap tenang. Ya. Kemudian bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Dengan selalu berzikir, hati kita menjadi tenang, maka apapun masalah yang sedang kita hadapi akan dilakukan dengan sabar. Ya. Terus mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan di dalam jiwa. Ada harapan yang muncul karena selalu mengingat Allah. Muncul di dalam jiwa itu ada motivasi, ada harapan, semangat. Itu adalah manfaat dari zikir. Ya. Nah, selanjutnya ini menjadikan diri semakin dekat dengan Sang Pencipta. Karena selalu ingat kepada Allah, maka kita akan selalu merasa dekat dengan Allah, Sang Pencipta. Kemudian menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Ya. Semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu akan kita sikapi dengan bijaksana, dengan sopan, dengan sabar. Ya, itu hikmah dari sholat dan manfaat dari zikir. Nah, ini langsung sama gambarnya untuk mengingat kembali, yaitu adab sholat, menjaga waktu dan batas-batasnya. Tempat sholat dan sujud itu rapi dan bersih, dijauhkan dari kotoran dan najis. Memakai pakaian yang terbaik, rapi, wangi, menyesal dan bersedih apabila tidak sempurna dalam melaksanakan sholat. Ya. Nabi SAW itu bersabda, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan di dunia ini. Maksudnya, sholatlah, kerjakan sholat seakan-akan nanti sholat itu akan menjadi sholat terakhir bagi kita. Ya, itu. Ini adab zikir. Ya, duduk di suatu tempat yang suci, memakai wangi-wangian. Ya, nah itu. Ini apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa? Tentang pengertian sholat, pengertian zikir, dalil sholat, dalil-dalil zikir, hikmah sholat dan manfaat zikir. Nah, itu untuk minggu depan kita masih membahas materi tentang adab dan sholat, tapi untuk minggu depan kita akan mempraktikkannya dengan membuat kelompok diskusi. Ya, kalian baca, ulang lagi biar lebih memahami tentang materi adab sholat dan zikir ini. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.